Banyak orang salah kaprah saking nurutnya, saking manutnya. Saya nggak tahu ini bodoh atau mungkin nggak ngerti mungkin Mas Yahya ya. Terlalu mengagung-agungkan tokoh, mengagung-agungkan oknum-oknum yang dianggap memiliki kelebihan ini. Entah itu, mohon maaf, entah itu pendeta, kiai, ustadz, dukun, mungkin Habib juga, dan lain sebagainya. Saking mengagung-agungkannya, seolah-olah apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tadi, itu adalah yang paling benar, paling suci, paling baik. Tidak ada tandingannya. Sampai lupa Mas Yahya. Nang wong tuane wae lo ora tau sowan. Ke orang tuanya ini lo nggak pernah, nggak ngerti. Ke keluarganya nggak ngerti Mas Yahya. Tapi ke tokoh-tokoh yang saya maksudkan ini tadi, bila perlu nyawanya saja dikasihkan. Hanya demi apa sih? Katanya hanya demi surga. Iming-imingnya ini mung surga Mas Yahya. Ditakut-takuti neraka. Bahkan sampai ya mungkin harta benda juga, mohon maaf ya. Nggak ngerti keluarganya ini kekurangan ya, orang tuanya belum tentu setahun sekali dikasih mungkin ya, tapi kalau sudah ke para oknum-oknum ini tadi sudah dikasihkan semuanya Mas Yahya. Ini kan lucu gitu loh maksud saya. Mas Wahyu, Iya Mas Yahya. kalau kita bicara tentang agama ya, sampai kapanpun nggak akan pernah ada habisnya ya. Ya, nggak akan bisa habis Mas. Iya, berdebat terus ya dari dulu ya gitu-gitu aja ya Mas yang diperdebatkan. Untuk yang cara berpikirnya sempit, jatuhnya jadi ngajak debat aja Mas Yahya. Iya. Kalau yang cara berpikirnya luas mungkin lebih ke tidak mengajak berdebat ya, tapi mungkin lebih saling bertukar pikiran, sharing Mas Yahya. Okay. Artinya berdebatnya itu berdebat sehat, bukan mengolok-olok, bukan menghujat. Nah, iya Mas, benar sekali. Sampai sekarang ya, kita masih sibuk ngurusi kisah-kisah masa lalu ya, tentang para nabi, kemudian tentang sahabat mungkin ya. Bahkan hanya karena masalah ini Mas, kita itu sampai bermusuhan dengan sesama. Ini kan nggak ada manfaatnya ya Mas ya. Ini sebagai manusia yang sudah maju, modern ya, gimana kita harus bersikap tentang masalah ini Mas? Ya, yang pertama urusan hidup adalah hidup kita, mati adalah mati kita. Ya, artinya apa? Enak dan tidaknya hidup kita bukan tergantung daripada siapapun yang ada di luar kehidupan kita. Ya, kita berusaha, kita menjalani hidup kita dengan sebaik mungkin ya, untuk mampu melanjutkan kehidupan ini dalam segala aspek tentunya Mas Yahya. Nah, kemudian kalau ditanyakan tentang agama ya, yang mana kita ini terus saja berulang-ulang membahas, menceritakan tentang agama, itu memang tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada ujung pangkalnya. Nah, lalu apa yang harusnya kita lakukan? Yang harusnya kita lakukan adalah kita jalankan saja apa yang diajarkan oleh setiap agama, oleh setiap keyakinan, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nggak perlu kita terjebak, justru yang harusnya diambil itu adalah nilai-nilai yang positif yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bicara agama kan semua ada sejarahnya toh Mas Yahya, ya. Dari kisah para nabi ya, kisah tokoh-tokoh di masa lalu. Artinya kita ambil sisi positifnya. Pelajaran apa nih yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita yang baik-baik? Kan harusnya itu yang diambil. Nah, sayangnya kebanyakan di antara kita ini hanya terjebak dari cerita diceritakan, terjebaklah kita dengan cerita. Bahkan tidak jarang dari cerita yang diceritakan ini membuat kita ini sampai bermusuhan satu dengan yang lain. Hanya karena merasa ceritanya nggak sama Mas Yahya. Hanya karena itu. Padahal kalau kita bicara manfaatnya apa? Nggak ada. Contoh saja, contoh. Di negara kita, di Indonesia ini, dulu kita ini kan dijajah. Artinya dulu ada sejarah bahwa para pendahulu negeri ini, ya, para pendahulu bangsa ini, ya kita sebut sebagai leluhur, sebagai pahlawan,
dulu ini berperang merebut kemerdekaan. Kemudian sampai detik ini misalkan, anak cucunya ini hanya berebut menceritakan tentang kisah tokoh-tokohnya. Ada yang suka tokoh ini, ada yang suka pahlawan ini, bla 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 bla. Terus sampai direwangi berantem. Sampai direwangi tukaran, Mas Yahya. Maju nggak bangsa ini? Mundur malah ya. Ya malah mundur. Harusnya yang kita ambil sisi positifnya adalah dari sejarah peperangan ini tadi. Loh, ini loh. Betapa luar biasanya perjuangan para nenek moyang kita, leluhur kita di zaman dahulu kala. Nah, maka sekarang jangan itu disia-siakan. Jangan sampai kita ini terus dijajah gitu loh Mas Yahya. Supaya tidak terjadi lagi peperangan di masa lampau itu. Jadi sisi positifnya adalah kita ambil spiritnya, ya. Kita ambil pesan moral, pesan sosialnya, semuanya kita ambil. Untuk kita menjalani hidup ke depan ini supaya jadi lebih baik lagi dalam segala hal. Bukan terus di mana-mana kita menceritakan, oh dulu perang ini waktu sama Jepang, oh dulu perang ini sama waktu Belanda, gitu loh. Terus hanya karena berbeda sumber, ya, sejarah ceritanya Mas Yahya mungkin ada nggak samanya dengan cerita saya, terus saya harus berantem dengan Mas Yahya, kan lucu. Ya sama halnya dengan agama. Makanya kadang di antara kita ini sudah terlanjur terjebak dengan doktrin daripada agama. Sampai-sampai kita lupa. Sampai-sampai kita ini sudah abai dengan kehidupan kita yang sekarang. Padahal tidak ono manfaatnya Mas Yahya. Ini contoh saja. Kita bicara sekarang saja ya, yang real ini. Di pengajian-pengajian ini kalau di agama Muslim ya. Kalau di agama Kristen di kebaktian-kebaktian ya, di acara-acara gereja misalkan. Sekarang ini jarang kok Mas Yahya yang mengupas tentang nilai-nilai yang seharusnya disampaikan di dalam ceramah-ceramahnya ini tadi. Justru kebanyakan sekarang ini bercanda Mas Yahya. Nek nggak lucu, nggak iso guyon, nggak bisa membaur, nggak bisa mengikuti maunya para penganut ini atau pengikut ini, nggak laris Mas Yahya. Betul. Ya, mohon maaf ini, tokoh saja, kiai saja sekarang ini semakin netral, semakin lucu ya, semakin laris Mas Yahya. Biarpun tidak semua. Lah, maksud kita apa? Sama. Di dalam ajaran-ajaran agama ini tadi, kalau kita terjebak hanya dengan kisahnya, dengan ceritanya, kita hanya mengeluh-elukan tokohnya. Mau kamu ngefan yang seperti apapun, ya, kamu mengikuti, mohon maaf ini ya, misalkan mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi Isa atau mungkin nabi-nabi yang lain misalkan, ya, bahkan kamu tirukan cara berpakaiannya, kehidupannya kamu tirukan. Bahkan ada yang sampai mungkin nikah berkali-kali sampai ditirukan. Kamu tidak akan bisa menjadi seperti dia. Kamu ya tetap menjadi diri kamu sendiri gitu loh. Jadi maksud saya itu boleh kita itu senang, boleh kita itu suka menjadi seorang pengikut atau penggemar, tapi jangan kebablasan gitu loh. Tetap jadilah diri kamu sendiri sesuai dengan kehidupanmu saat ini. Gitu Mas Yahya maksud saya. Nah iya Mas Wahyu, tentunya munculnya agama ini kan tidak lepas dari adanya kepentingan ya, mencari pengikut, tidak ubahnya seperti organisasi ya agama ini. Kemudian juga ada kitab-kitabnya ya, isinya ada dalil-dalil. Nah, akan tetapi isi daripada kitab-kitab itu justru disalahgunakan oleh para oknum-oknum agama ya, hanya untuk kepentingannya sendiri Mas. Sehingga ya pengikutnya kan percaya-percaya aja ya Mas, tanpa mengetahui apa maksud yang diinginkan oleh oknum-oknum ini Mas. Justru malah membuat kita lupa dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, hanya karena mengagumi sosok oknum ini Mas. Ini gimana Mas pandangan Mas Wahyu? Iya, makanya kebanyakan kita ini kan hanya dikasih cerita ya, kemudian kita ceritakan ya, dan kita terjebak terus-menerus di dalam kisah atau cerita ini tadi. Padahal sudah jelas sejarahnya ya, kita ambil sisi positifnya saja, kan begitu. Kita ambil nilai-nilai luhur di dalamnya, apa yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita terjebak hanya di cerita, nggak ono manfaatnya Mas. Justru lebih baik kalau menurut saya, ya kita menjalani hidup kita ini loh, ayo dengan baik, dengan benar. Ayo kita berpikir tentang masa depan. Mas Yahya juga demikian, berpikir tentang keluarganya, tentang orang tuanya,
tentang bagaimana nanti masa depan anak-anaknya. Minimal kita ini lebih baik noto kehidupan kita ke depan gitu loh Mas ya. Dibandingkan dengan kita harus terjebak dengan cerita-cerita. Mosok kemana-mana yang dibawa cerita. Dikit-dikit, oh harus sesuai dengan ini, harus ini, itu. Manfaatnya apa coba untuk kehidupan kita? Kita nggak kerja ya kita nggak ada hasil Mas ya. Kita nggak mau berusaha ya nggak bisa kita merubah hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya banyak orang salah kaprah saking nurutnya, saking manutnya. Saya nggak tahu ini bodoh atau pura-pura bodoh mungkin ya, atau mungkin nggak ngerti mungkin Mas Yahya ya. Terlalu mengagung-agungkan tokoh, mengagung-agungkan oknum-oknum yang dianggap memiliki kelebihan ini. Entah itu, mohon maaf, entah itu pendeta, kiai, ustadz, mungkin juga dukun, habib juga, dan lain sebagainya. Saking mengagung-agungkannya, seolah-olah apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tadi, itu adalah yang paling benar, paling suci, paling baik, tidak ada tandingannya. Sampai lupa Mas Yahya, nang wong tuane wae lho ora tau sowan. Ke orang tuanya ini lo nggak pernah, nggak ngerti. Ke keluarganya nggak ngerti Mas Yahya. Tapi ke tokoh-tokoh yang saya maksudkan ini tadi, bila perlu nyawanya saja dikasihkan. Hanya demi apa sih? Katanya hanya demi surga. Iming-iming ini mung surga Mas ya. Ditakut-takuti neraka. Bahkan sampai ya mungkin harta benda juga, mohon maaf ya. Nggak ngerti keluarganya ini kekurangan ya. Orang tuanya belum tentu setahun sekali dikasih mungkin ya. Tapi kalau sudah ke para oknum-oknum ini tadi, sudah dikasihkan semuanya Mas ya. Ini kan lucu gitu loh maksud saya. Hanya ditakut-takuti dan diiming-imingi. Ditakuti neraka, diiming-imingi surga. Biarpun tidak semua loh ya, tetapi kenyataannya seperti itu. Nah maksud saya, jangan terjebak di sana. Saudara-saudaraku, dulur-dulurku, teman-temanku semuanya. Ayo kita berpikir dengan logis ya, berpikir dengan luas, dengan hati yang lapang juga. Ayo kita hidup yang benar, hidup yang rukun ya, hidup yang baik, supaya apa? Minimal selama kita hidup ini kita juga menebarkan kebaikan, rukun, nggak usah rebutan, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah saling menghujat. Kalau kita bicara agama, mohon maaf, baru sebatas cerita. Baru sebatas cerita. Makanya silakan yakini sesuai dengan apa yang kamu yakini saja. Yang penting hidup damai. Itu sangat indah sekali kalau menurut saya Mas Yahya.